Belum Zed. Oh, belum. Masih loading. Gimana ya? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman. Kami dari kelompok Global Warming and Climate Change akan mempresentasikan pada teman-teman hari ini. Topik kita hari ini adalah Global Warming and Climate Change sebagai salah satu isu politik lingkungan global. Sebelumnya, kelompok kami terdapat saya, Zahara, Keana, Rifki, Fianka, Sabila, Nafisa, Ayu Winda, dan Nur Alisya. Kita masuk ke awalnya, yaitu ketika sejak revolusi industri, suhu tahunan global meningkat lebih dari 1 derajat Celcius atau sekitar 2 derajat Fahrenheit. Kemudian pada sekitar tahun 1880 sampai tahun 1980 terjadi kenaikan suhu rata-rata sekitar 0,07 Celcius atau sekitar 0,13 derajat Fahrenheit setiap 10 tahunnya. Namun sejak tahun 1981, tingkat kenaikannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Selama 40 tahun terakhir, terlihat adanya kenaikan suhu sekitar 0,18 derajat Celcius atau 0,32 derajat Fahrenheit. Hal ini kemudian memperlihatkan adanya situasi di mana kondisi bumi semakin lama semakin memanas. Kemudian masuk ke pengertian dari global warming sendiri. Global warming sendiri atau pemanasan global pada dasarnya merupakan peningkatan suhu atau temperatur global yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan bumi semakin panas. Hal ini kemudian mengacu pada proses di mana radiasi matahari melewati atmosfer bumi dan diserap oleh permukaan atau diradiasikan kembali ke atmosfer. Fenomena ini juga disebut sebagai efek rumah kaca karena sebagian panas yang terperangkap di atmosfer menghangatkan bumi seperti panel-panel di rumah kaca. Namun gas rumah kaca tersebut kemudian menahan sebagian panas agar tidak keluar kembali dari atmosfer. Pemanasan global ini disebabkan oleh gas rumah kaca yang terkumpul di atmosfer dan memerangkap sebagian panas di bumi. Gas rumah kaca yang terkumpul di atmosfer kemudian mempengaruhi kecepatan penyerapan panas di bumi, yang kemudian mempengaruhi suhu bumi yang semakin lama semakin panas. Pada dasarnya, semakin banyak gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas polutan lainnya, maka semakin banyak panas yang terperangkap di bumi. Next. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa penyebab global warming pada dasarnya disebabkan oleh gas rumah kaca. Kemudian terdapat 5 gas utama, gas rumah kaca utama yang menyebabkan global warming, yaitu yang pertama adalah karbon dioksida yang biasanya disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang biasanya digunakan dalam bahan bakar kendaraan bermotor atau asap-asap industri yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Kemudian yang kedua adalah chlorofluorocarbons yang biasanya disebabkan oleh penggunaan kulkas, air conditioner atau AC dan sebagainya. Kemudian gas halons yang biasanya terdapat dalam komponen di dalam tabung pemadam. Kemudian yang keempat adalah metan yang biasanya bersumber dari sumber-sumber alami, seperti misalnya adalah penguraian bahan-bahan organik. Kemudian yang terakhir adalah nitrous oksida yang berasal dari sumber biologis yang terdapat di dalam tanah dan air, yaitu biasanya adalah aktivitas mikroba
yang terjadi pada hutan tropis atau hutan hujan tropis atau pada kebakaran hutan. Next. Baik, selanjutnya masuk pada urgensi global warming. Urgensi pada global warming itu memiliki dampak yang cukup mengerikan istilahnya dalam keberlangsungan kehidupan yang berefek pada kehidupan di bumi. Adapun urgensi pada pemanasan global sendiri bagi manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Hal ini juga dapat dilihat pada prediksi dari peneliti dan PBB bahwa global warming ini tuh kemungkinan kecil untuk hilang dalam kurun waktu yang lama meskipun telah melewati berabad-abad tahun. Namun, dalam menelaah lebih jauh bahwa terdapat hal yang mendesak agar keberlangsungan pemanasan global itu tetap berjalan. Karena dalam perkembangan zaman yang semakin signifikan dan implementasi sehari-hari, bahwa pemanasan global ini sudah menjadi hal yang dimana manusia sudah bergantung dengan global warming itu sendiri. Nah, urgensi global warming ini sangat berpengaruh pada lingkungan global. Dilihat bagaimana efek rumah kaca dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Karena tanpa adanya efek rumah kaca sendiri, bumi akan menjadi lebih dingin dengan suhu minus 18 derajat Celcius, yang dimana itu merupakan suhu yang dianggap tidak normal. Nah, sehingga pula keberlangsungan kehidupan makhluk hidup itu akan sirna perlahan atau akan punah. Lalu juga kekurangan inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global apabila gas-gas efek rumah kaca berlebihan di atmosfer. Lalu urgensi lainnya ditinjau dari efek umpan balik yang dimana mampu memantulkan cahaya terhadap es saat suhu global mengalami peningkatan sehingga di daerah kutub akan mengalami pencairan. Nah, hal ini akan menguntungkan bagi makhluk hidup sekitar karena kehidupan laut dan darat akan mengalami kehangatan, sehingga pula keberlangsungan makhluk hidup akan tetap terjaga. Namun, hal yang penting pada urgensi global warming ini bahwa pemanasan global berpengaruh terhadap kegiatan atau aktivitas pada manusia yang bisa menambah gas-gas efek rumah kaca ke atmosfer. Next. Baik, selanjutnya masuk pada fun fact global warming sendiri itu sebenarnya pemanasan global menjadi suatu ancaman yang akan datang seiring dengan kemajuan teknologi yang bergantung dengan urgensi-urgensi dari pemanasan global itu sendiri. Nah, hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya urgensi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini bisa terlihat pada fakta-fakta yang kita temui di lingkungan yang berkaitan dengan global warming. Nah, fun fact ini dapat dilihat berdasarkan realitas keberlangsungan kehidupan di bumi. Misalnya, contoh pada tahun 2017 merupakan tahun di mana bumi mengalami suhu terpanas tanpa pengaruh El Nino. Nah, menurut NASA, bahwa konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di udara secara global sudah mencapai 405 bagian per juta. Hal ini menjadikan konsentrasi karbon dioksida dalam kurun waktu 38 tahun terakhir meningkat. Lalu fun fact selanjutnya yaitu kondisi bumi menyebabkan bencana alam yang telah berdampak pada kematian sebanyak setidaknya 600.000 jiwa selama kurun waktu 20 tahun terakhir per tahun 2020. Nah, di antaranya itu banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Adapun peristiwa dari hasil efek rumah kaca dan efek umpan balik yang berlebihan di mana adanya gletser global yang telah menumpahkan bertonton es setiap tahunnya. Namun setidaknya pada tahun 1961 hingga 1977, gletser es ini sudah mencair sebanyak 890 mil. Hal ini dikarenakan memang karena kenaikan suhu udara.
Lalu selanjutnya pada emisi gas etana yang berasal dari hewan dan pertanian. Gas etana ini kan merupakan gas rumah kaca lainnya yang telah dilepaskan dari sawah, dan proses ini terjadi dari usus hewan herbivora. Aktivitas-aktivitas manusia juga berpengaruh dalam peningkatan penggunaan pupuk kimia yang digunakan pada lahan pertanian. Dan juga pupuk-pupuk kimia ini itu kayak bahan dari nitrogen dan memberi dampak panas pada lahan. Penggunaan berlebihan ini juga akan berdampak pada kesehatan manusia, di mana suhu yang semakin meningkat dan berefek pada pemanasan global lebih signifikan meningkat. Lalu deforestasi, yaitu di mana dilakukannya dengan cara penebangan hutan tropis, lahan pertanian juga berdampak pada pemanasan global. Lalu juga yang terakhir adanya salah satu contoh ini yaitu emisi CO2 atau karbon dioksida dari pembakaran bensin dan transportasi. Nah, hal ini tuh berdasarkan dari aktivitas manusia yang memang tidak terlepas dengan penggunaan alat transportasi. Peningkatan populasi juga akan menjadi suatu kekhawatiran karena memang permintaan alat transportasi yang sangat high demand, yang berarti juga akan pula meningkat permintaan penggunaan dari bahan fosil yang berdampak pada pemanasan global itu sendiri. Next. Masuk ke upaya dalam mengendalikan pemanasan global atau global warming itu sendiri. Pemanasan global menjadi agenda penting internasional secara serius dibahas pada konferensi tingkat tinggi atau KTT Bumi pada tahun 1992 yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Dalam mengendalikan pemanasan global ini diperlukan upaya dari berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama menghentikan naiknya suhu permukaan bumi. Naiknya suhu permukaan bumi ini merupakan tanggung jawab secara kolektif seluruh manusia dan juga dari seluruh bangsa. Dalam tingkat internasional, The World Climate Program atau WCP resmi didirikan pada 1979, bertepatan juga diselenggarakannya The World Climate Conference. The World Climate Program ini merupakan tanggapan pertama dunia internasional dalam merespon naiknya suhu bumi di bawah bantuannya UNEP. The World Meteorological Organization atau WMO, the International Council of Scientific Union atau ICSU, dan the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO pada tahun 2000 ini mereka bentuk jaringan kerjasama informal secara komprehensif yang dikenal juga namanya itu The Climate Action Network atau CAN. CAN ini merupakan kesepakatan yang bertujuan untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca dengan 81 negara dan 328 organisasi sebagai anggotanya. Pada tahun 1985, UNEP, WMO, dan ICSU juga mendirikan The Advisory Group on Greenhouse Gas atau EGGG di Swedia sebagai lanjutan dari WCP. AGGG ini dikoordinasikan oleh The Stockholm Environment Institute dengan menilai tingkat pertumbuhan gas rumah kaca setiap 2 tahun sekali. Penelitian-penelitian ini mengenai penelitian mengenai pemanasan global juga dilakukan sebagai upaya merumuskan cara dan juga kebijakan apa yang akan diambil untuk mengendalikan pemanasan global. Contohnya adalah ICSU yang juga membentuk The International Biosphere Program atau IGBP yang bertempat di Swedia untuk meneliti secara ilmiah interaktif kimia, fisika, dan proses biologi pemanasan global. Pada The United Nations Conference on Environment and Development atau UNCED di tahun 1997, Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC merundingkan untuk membentuk yang biasa kita kenal sekarang ini Framework Convention on Climate Change atau FCCC. FCCC ini kemudian diresmikan dengan dikeluarkannya UNFCCC yang dijabarkan dan dibahas lebih lanjut pada protokol Kyoto, yakni rezim pemanasan global dan perubahan iklim yang bisa dibilang cukup familiar dan juga dikenal banyak orang. Negara-negara Aneks 1 atau yang biasa juga yang pada protokol Kyoto itu anggotanya negara-negara maju
yang tergabung dalam protokol Kyoto diharuskan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 5% dari tingkat emisi pada tahun 1990. Lalu sebagai lanjutan protokol Kyoto pada tahun 2015, negara anggota protokol Kyoto ini juga sepakat untuk merumuskan Paris Agreement pada COP21 UNFCCC. Protokol Kyoto ini mungkin bisa dibahas nanti di subbab selanjutnya pada rezim yang bakal ngebahas mengenai climate change dan juga global warming ini. Selain membentuk program dan badan internasional sebagai upaya mengendalikan pemanasan global, dunia internasional juga berupaya merealisasikannya dengan perjanjian-perjanjian internasional antar negara. Dalam data inventaris International Environmental Legal Instrument tercatat ada lebih dari 500 perjanjian internasional yang membahas mengenai lingkungan. Contoh dari perjanjian internasional yang membahas mengenai pemanasan global diantaranya adalah Vienna Convention, Protokol Montreal, The Hague Declaration, dan lain-lainnya. Vienna Convention ini merupakan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh 116 negara pada Januari 2018. Vienna Convention bertujuan untuk melindungi lapisan ozon bumi dari zat-zat yang merusak. Vienna Convention juga mendorong negara-negara anggotanya untuk berinisiatif dalam melindungi lapisan ozon di atmosfer bumi. Sementara Protokol Montreal ini merupakan suatu pedoman negara-negara yang meratifikasi Vienna Convention dalam mengurangi zat-zat perusak lapisan ozon. Protokol Montreal berusaha untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 100% dengan jangka waktu negara maju ditetapkan pada tahun 2020 dan 2030 untuk negara-negara berkembang. The Hague Declaration ditetapkan pada 1989 yang ditandatangani oleh 24 negara. Deklarasi ini bertujuan untuk mendorong dan menetapkan mekanisme kerja yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Lalu, rezim dan perjanjian internasional tersebut nantinya akan diturunkan pada tingkat-tingkat negara. Dalam hal ini, pemerintah berperan aktif untuk dapat mengimplementasikannya. Next. Nah, negara juga dapat berinisiatif secara aktif dalam upaya mengendalikan pemanasan global ini. Contohnya adalah Indonesia. Indonesia secara aktif menandatangani perjanjian-perjanjian yang berupaya untuk mengendalikan pemanasan global seperti Protokol Kyoto, Paris Agreement, Vienna Convention, Protokol Montreal, dan juga The Hague Declaration yang sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk mendukung tercapainya tujuan dari Vienna Convention ini, Indonesia merencanakan untuk menghapus penggunaan Ozone Depleting Substance atau ODS pada tahun 1997. Selain itu, Indonesia yang memiliki wilayah hutan yang besar juga tergabung dan berkomitmen dalam REDD+. REDD+ ini merupakan mekanisme insentif internasional yang bertujuan untuk mendorong terciptanya tindakan dan kebijakan bagi negara-negara berkembang yang memiliki hutan yang untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ ini berfokus pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk mereduksi emisi gas rumah kaca. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar, juga menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca untuk tahun 2030 dengan upaya sendiri sebesar 29% dan melalui kerjasama internasional sebesar 41%. Pengurangan emisi gas rumah kaca tersebut akan dilakukan pada 5 sektor, yakni sektor hutan dan lahan sebesar 17,2%, energi sebesar 11%, limbah sebesar 0,38%, pertanian sebesar 0,32%, dan proses industri dan penggunaan produk atau IPPU sebesar 0,10%. Indonesia juga mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan 2020 sampai dengan 2024 untuk menunjang pembangunan ekonomi hingga 5% ke depannya. Selain negara, NGO atau non-governmental organization juga berupaya melestarikan lingkungan untuk dapat mengendalikan pemanasan global ini. Salah satunya adalah Greenpeace, NGO yang bergerak di bidang lingkungan yang berusaha untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan juga mendukung upaya-upaya pengendaliannya serta pelestarian lingkungan melalui program-programnya. Contohnya adalah bagaimana Greenpeace menyuarakan pendapatnya untuk menghentikan hutan-hutan di Papua. Hutan merupakan aspek yang penting dalam mengendalikan pemanasan global. Hutan dikatakan sebagai paru-paru dunia karena dapat menukar karbon dioksida yang merupakan salah satu gas rumah kaca menjadi oksigen.
Selain itu, NGO juga berperan sebagai pendorong dalam menyelesaikan isu lingkungan oleh negara yang biasanya bersinggungan dengan kepentingan pemerintah untuk membangun perekonomian negara. Contohnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pada web Greenpeace, di mana pada web Greenpeace itu ada petisi yang bisa ditandatangani oleh masyarakat untuk mendukung perlindungan hutan-hutan di Papua. Next. Ya, selanjutnya kita masuk ke rezim protokol Kyoto. Jadi, seperti yang kita tahu ya, bahwa rezim itu merupakan sekumpulan prinsip, norma, dan juga prosedur pengambilan keputusan yang tersirat atau eksplisit gitu, di mana ekspektasi para aktor bertemu di wilayah tertentu dalam hubungan internasional. Nah, besarnya implikasi dari global warming yang telah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, itu membuat topik tentang lingkungan hidup itu menjadi salah satu isu yang cukup urgensi untuk dibahas dalam setiap agenda pertemuan masyarakat internasional, khususnya dalam konferensi PBB. Nah, salah satu konferensi PBB tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia, yaitu Stockholm Conference. Nah, konferensi ini merupakan suatu titik awal sekaligus bukti di mana semakin meningkatnya kepedulian masyarakat dunia terhadap isu lingkungan, seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat konferensi Rio de Janeiro tahun 92 itu yang menghasilkan Unit Framework Convention on Climate Change atau biasa disebut dengan UNFCCC, yang tujuannya adalah untuk mengurangi peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Kemudian untuk mengatur produksi gas dari rumah kaca ini, tahun 97 itu dihasilkan suatu rezim yang namanya Protokol Kyoto ini, yang bertujuan untuk mengatur produksi rumah kaca oleh suatu negara secara lebih rinci dan detail. Nah, Protokol Kyoto ini disahkan dan dianggap sebagai rezim internasional yang harus dipatuhi oleh setiap negara yang telah meratifikasinya dan disusun untuk mengatur target penurunan emisi bagi negara-negara maju. Sedangkan untuk negara berkembang itu tidak diberikan kewajiban atau keharusan gitu untuk menurunkan gas emisinya, karena mengingat bahwa negara berkembang itu kan masih belum banyak aktivitas industri yang mapan. Protokol Kyoto ini juga merupakan perjanjian internasional yang berusaha untuk mengikat anggotanya dengan menetapkan target gitu dalam pengurangan emisi. Protokol Kyoto dibuat di Jepang pada tahun 97 yang menghasilkan 84 penandatanganan di New York. Dan Protokol Kyoto ini juga merupakan suatu persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian itu akan berjanji mengurangi emisi gas rumah kacanya secara kolektif sebesar 5,2% kalau nggak salah dibandingkan tahun 1990. Tujuannya untuk mengurangi rata-rata emisi dari beberapa gas rumah kaca seperti CO2, metan yang sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, Sabila tadi. Nah, target pengurangan emisi pada negara-negara maju itu sebenarnya macam-macam ya, berkisar ya macam-macam lah ya persenannya. Dan untuk Uni Eropa itu sebesar 8%, kemudian Amerika Serikat sebesar 7%, Jepang 6%, Islandia 10%, dan Australia sebesar 8%. Next. Kemudian Protokol Kyoto ini kan merupakan rezim yang tergolong dalam obligasi ya, di mana rezim ini menentukan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh seluruh negara-negara yang meratifikasinya gitu, yakni melalui beberapa prinsip kerjasama yang dianutnya. Sehingga ada pun prinsip kerjasama tersebut, yaitu yang pertama adalah mekanisme pembangunan bersih, clean development mechanism, kemudian yang kedua perdagangan emisi internasional, dan yang ketiga implementasi bersama. Jadi yang pertama adalah clean development mechanism.
Ya, itu pada mekanisme ini negara berkembang itu terlibat kerjasama gitu yang dibentuk oleh negara maju dengan membuat proyek pengurangan gas emisi di negara berkembang. Kemudian dari proyek tersebut diperoleh kredit Certified Emission Reduction. Salah satu negara berkembang tersebut bisa dibilang adalah Indonesia, di mana pemerintah Indonesia itu melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu bekerja sama dengan Jerman, perusahaan Jerman yaitu Gesellschaft International Zusammenarbeit GIS Jerman dalam rangka mengindahkan tujuan protokol Kyoto yaitu dengan program namanya For Climb gitu. Kemudian yang kedua ada International Emission Trading. Jadi mekanisme ini menghasilkan beberapa skema perdagangan nasional dan regional gitu. Salah satunya di Uni Eropa yaitu the European Union Emission Trading Scheme atau UETS yang juga merupakan operasi perdagangan emisi terbesar. Kemudian UETS sendiri itu merupakan salah satu bentuk implementasi dalam bentuk kerjasama dalam pengurangan gas emisi di negara-negara Uni Eropa. Caranya dengan menjual kredit atau izin penurunan emisi ke negara-negara maju lain gitu. Namun istilah yang dominan sering terdengar itu yang familiar di telinga kita adalah carbon market. Gitu. Kemudian yang ketiga ada joint implementation. Itu mekanisme ini disebutkan dalam pasal 6 Protokol Kyoto, di mana pada intinya untuk tujuan memenuhi komitmennya berdasarkan pasal 3, di mana setiap pihak yang termasuk dalam Protokol Kyoto itu dapat mentransfer atau memperoleh unit pengurangan emisi dari pihak lain gitu yang bertujuan untuk mengurangi emisi antropogenik oleh sumber atau meningkatkan penghilangan emisi oleh penyerap rumah kaca. Nah, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya akan membahas tentang dinamika politik global dari isu global warming ini sendiri. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh teman saya, yaitu tentang ada sebutan Aneks 1 dan non-Aneks 1 dalam isu global warming ini dan dalam dokumen-dokumen yang berhubungan dengan isu global warming. Nah, jadi sebenarnya negara Aneks 1 itu adalah negara-negara industri yang adalah anggota OECD yang bergabung pada tahun 1992 dan ditambah dengan negara yang perekonomiannya itu lagi dalam posisi transisi dan mereka termasuk Federasi Rusia, negara-negara Baltik dan negara-negara Eropa Timur dan Tengah. Jadi di situ ada perpecahan sedikit penyebutan Aneks 1 dan negara non-Aneks 1, di mana di luar dari list negara-negara tersebut, negara Aneks 1 itu adalah negara-negara berkembang yang kesannya rentan terhadap si global warming ini. Jadi dia kebanyakan dari negara-negara tersebut adalah negara-negara yang masih bergantung pada produksi minyak dalam perekonomiannya. Nah, dalam masalah dinamika politik global, sebenarnya kalau disimpulkan adalah ini sebuah perjalanan historis yang cukup kompleks. Jadi di mana dari zaman dulu North Countries ini sebenarnya sudah membangun industri dan sudah menjadi negara industrialized itu dengan membangun banyak-banyak pabrik yang juga akhirnya menyumbang pada jumlah emisi gas tersebut. Nah, akhirnya mereka membangun industri sejak lama, bisa menyumbang secara besar terhadap gas rumah kaca, tetapi mereka secara perekonomian sudah stabil. Mereka secara ekonomi sudah bisa mengantisipasi gimana nanti akhirnya dari isu politik global ini bakal berakhir gimana nih, global warming ini bakal berakhir seperti apa. Nah, karena sudah terindustrialisasi sejak lama, negaranya itu terhitung makmur untuk mengantisipasi perubahan iklim tersebut. Dan mereka sekarang, negara-negara North Countries, atau bisa disebut negara-negara Aneks 1 tersebut, sudah mampu untuk mengubah perekonomian menjadi lebih sustainable driven. Makanya, tadi teman-teman sudah banyak yang menyebutkan bahwa yang
diprioritaskan untuk menurunkan produksi emisi gas rumah kacanya itu adalah negara-negara dari Aneks 1 tersebut. Nah, berbeda dengan negara-negara South countries atau non-Aneks 1 atau secara mudahnya adalah negara-negara berkembang, di mana mereka baru terindustrialisasi sekarang, mereka masih mostly bergantung pada minyak dunia, mereka masih bergantung pada negara-negara lain, dan mereka akhirnya tidak bisa merasakan kemakmuran ekonomi, tetapi sudah merasakan efek dari isu dari global warming ini. Jadi mereka belum bisa secara dari sisi negaranya mereka belum bisa dibilang makmur untuk mengantisipasi perubahan iklim. Itu yang menjadi kontranya. Nah, di situ mereka juga akhirnya susah untuk menemukan titik tengah. Mereka nih harus menjadi sustainable atau mementingkan pembangunan perekonomian negaranya dulu, baru mikirin yang namanya sustainable, pembangunan yang judulnya sustainable itu. Nah, kemudian dalam praktiknya itu Indonesia itu bisa dibilang lebih condong ke benefitnya gitu. Karena yang pertama keikutsertaan Indonesia dalam protokol Kyoto ini adalah yang pertama untuk mempertegas komitmen pada Konvensi Perubahan Iklim berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama. Yang kedua yaitu melaksanakan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk menjaga kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer. Yang ketiga yaitu membuka peluang investasi baru di Indonesia. Yang keempat mendorong kerjasama dengan negara industri. Yang kelima mempercepat pembangunan industri dan transportasi dengan tingkat emisi rendah. Yang keenam meningkatkan kemampuan hutan dan lahan untuk penyerapan GRK. Nah, dibandingkan dengan norms yang dianut oleh Indonesia dalam protokol Kyoto ini, yaitu untuk melindungi bangsa dan tanahnya untuk kesejahteraan bersama masyarakatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut melaksanakan ketertiban dunia, dan bahwa Indonesia memiliki rasa tanggung jawab untuk mengendalikan peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Jadi di sini bisa dibilang Indonesia di satu sisi merasa bertanggung jawab, namun juga untuk memenuhi kepentingan-kepentingan relasinya dengan negara-negara industri. Next. Oke, selanjutnya masuk kepada mekanisme dari carbon trading. Jadi, sesuai dengan Clean Development Mechanism yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, di Protokol Kyoto, pengurangan emisi gas rumah kaca itu salah satunya dapat dicapai dengan mekanisme carbon trading ini. Jadi, Amerika Serikat memperkenalkan serangkaian proposal carbon trading ke dalam negosiasi Kyoto tadi, di mana idenya adalah untuk mengizinkan negara-negara industri yang termasuk dalam perjanjian tersebut tentunya itu jika mereka tidak ingin melakukan pengurangan di dalam negeri, jadi mereka bisa istilahnya menukarkan komitmen tersebut dengan janji pengurangan emisi di negara lain. Nah, singkatnya apa itu carbon trading? Jadi carbon trading itu pada dasarnya adalah suatu sistem yang cukup kompleks berupa kegiatan ekonomi yang melibatkan pembelian dan penjualan environmental service, yaitu termasuk gas rumah kaca dari atmosfer, yang diidentifikasi dan dibeli oleh perusahaan konsultan lingkungan dan kemudian akhirnya dijual kepada klien individu atau perusahaan untuk dalam tanda kutip mengimbangi emisi mereka. Nah, jadi carbon trading ini merupakan market-based system yang bertujuan untuk mengurangi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global ini, khususnya karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, kegiatan ini itu termasuk pada perdagangan emisi
gas rumah kaca utama yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Jadi pada dasarnya carbon trading ini tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli yang berlaku pada pasar konvensional. Cuman yang membedakan itu hanyalah komoditas yang diperjualbelikan, yaitu si emisi karbon ini. Nah, siapa pembelinya, siapa penjualnya? Jadi pembeli dari dalam perdagangan emisi karbon ini itu biasanya berasal dari negara maju yang dimana mereka sudah mempunyai industri besar, sementara penjualnya merupakan negara-negara berkembang dengan sumber daya yang luas. Kemudian hingga saat ini sebenarnya terdapat berbagai skema perdagangan dari emisi ini atau emission trading schemes yang beroperasi di seluruh dunia. Nah, skema tersebut itu bervariasi baik dari cakupan sektoral dan temporal serta mereka tentunya memiliki target emisi yang berbeda-beda. Nah, banyak ETS ini sebenarnya telah diusulkan dan beberapa sistem yang sudah beroperasi itu ada the European Union Emission Trading System, the Regional Greenhouse Gas Initiative, New Zealand Emission Trading Scheme, Tokyo Metropolitan Trading Scheme, dan the New South Wales Greenhouse Gas Abatement Scheme dari Australia. Nah, terdapat pula beberapa skema perdagangan emisi yang bersifat sukarela yang beroperasi di beberapa negara seperti Jepang, Swiss, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian sebenarnya di mekanisme di carbon trading ini terdapat dua mekanisme utama. Yang pertama itu cap and trade dan yang kedua itu offsetting. Jadi pertama kita bahas yang cap and trade dulu. Jadi di bawah skema yang disebut cap and trade ini, pemerintah atau badan pemerintah, misal European Commission gitu, dia akan membagikan semacam lisensi untuk dalam tanda kutip ya mencemari atau semacam izin karbon kepada industri besar. Nah, jadi alih-alih mereka membersihkan hasil-hasil dari tindakan mereka, jadi mereka itu dapat menukar izin ini dengan pihak lain yang mungkin membuat perubahan yang setara dengan lebih mudah. Jadi singkatnya, teorinya itu adalah bahwa ketersediaan izin karbon secara tahap itu kan pasti akan berkurang, yang implikasinya kemudian akan mempengaruhi kelangkaan. Jadi pasar akan mempertahankan nilainya dan pada saat yang sama mereka akan memaksa adanya penurunan tingkat pencemaran secara keseluruhan. Nah, itu tadi bagian yang trade-nya. Nah, kalau yang cap-nya itu dia menetapkan batas hukum, jadi sejauh mana dan sebesar apa tingkat polusi yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi setiap pengurangan cap atau batasan pada dasarnya itu merupakan regulasi baru yang diperkenalkan oleh pemerintah dan atau badan internasional untuk membatasi polusi. Nah, komponen dari trade ini atau market base ini dari skema ini tuh sebenarnya pada dasarnya tidak mengurangi emisi apapun. Jadi hal ini hanya memberi perusahaan semacam ruang yang lebih besar untuk menangani masalah emisi ini, yang oleh karena itu carbon trading juga kadang disebut sebagai mekanisme yang fleksibel. Nah, perusahaan yang mampu mengurangi emisi di luar persyaratan hukum, istilahnya yang telah memiliki komitmen pengurangan mereka dan mereka dapat surplus. Nah, surplus itu bisa dijual kepada pihak yang gagal untuk membersihkan tindakan-tindakan mereka. Nah, dengan ini pada satu sisi perusahaan yang menghasilkan polusi lebih dapat menghemat uang, sementara perusahaan yang berhasil surplus istilahnya dapat mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang dari si perusahaan sebelumnya itu. Nah, itu mekanisme pertama. Kemudian mekanisme kedua itu adalah offsetting. Jadi alih-alih memotong emisi pada sumbernya, pada perusahaan tersebut, jadi perusahaan itu bisa istilahnya mendanai
proyek penghematan emisi di luar area yang dibatasi atau cap area. Jadi berdasarkan harga saat ini, kredit itu yang dihasilkan oleh skema itu dihasilkan di atas kurang lebih 55 miliar dolar AS pada tahun 2012. Jadi istilahnya ini semacam penggantian kerugian. Jadi dia memungkinkan individu dan atau perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek lingkungan di seluruh dunia untuk menyeimbangkan jejak karbon mereka sendiri. Nah, proyek ini tuh biasanya berbasis di negara berkembang dan pada umumnya dirancang untuk mengurangi emisi di masa depan. Jadi hal ini itu turut melibatkan istilahnya misal seperti peluncuran teknologi dari clean energy atau pembelian dari kredit karbon tadi yang dari perdagangan emisi itu. Nah, skema-skema lain juga bekerja dengan menyerap CO2 langsung dari udara melalui misal penanaman pohon. Nah, si skema dalam tanda kutip penggantian kerugian ini itu bervariasi biayanya, pada umumnya itu sekitar $12 untuk setiap ton penggantian kerugian CO2. Nah, meskipun mekanisme dari offsetting ini seringkali dikategorikan sebagai upaya pengurangan emisi, pada dasarnya hal ini jelas ya tidak mengurangi emisi di sumbernya. Bahkan dalam teori mereka itu semacam hanya memindahkan dalam tanda kutip pengurangan mereka ke tempat yang butuh lebih sedikit biaya untuk mengelola hal tersebut, yang biasanya adalah melalui pergeseran dari negara-negara utara yang memiliki banyak industri ke selatan gitu. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma dalam melihat climate change sebagai akibat dari global warming. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemanasan global atau global warming yang terjadi belakangan ini memberikan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Nah, pemanasan global atau global warming yang terjadi akan mengakibatkan perubahan pada iklim yang dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di berbagai belahan dunia. Kedua hal ini merupakan fenomena global yang saling terkait. Perubahan itu merupakan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di darat, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah iklim dunia. Perlu diketahui bahwa perubahan iklim dapat terjadi secara alamiah maupun akibat aktivitas manusia. Nah, awalnya bumi memang mengalami perubahan iklim secara natural karena siklus alam seperti perubahan intensitas cahaya matahari, karena perubahan jarak antara matahari dan bumi, erupsi dan gunung meletus, serta perubahan arah dan sirkulasi air laut. Namun, saat ini aktivitas manusia juga berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim yang memang sudah terjadi secara alami melalui gas-gas rumah kaca. Nah, sehingga dalam hal ini memunculkan paradigma yang menganggap bahwa fenomena global seperti pemanasan global atau global warming dan perubahan iklim atau climate change ini tidak dapat dicegah karena dianggap sebagai hal yang alami dan pasti akan berlalu sehingga tidak ada manusia yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Namun di sisi lain, untuk menghindari akibat-akibat yang sangat buruk bagi eksistensi manusia di dunia karena dampak dari adanya pemanasan global, maka upaya-upaya pencegahan meningkatnya emisi gas efek rumah kaca terus dilakukan. Nah, walaupun upaya-upaya pencegahan tetap dilakukan, namun saat ini fenomena global warming sudah tidak dapat dihindari lagi. Maka dari itu, segala hal atau usaha yang telah dilakukan manusia dapat dikatakan tidak akan berdampak signifikan bagi proses pencegahan global warming tersebut. Sehingga dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk mengubah paradigma masyarakat yang awalnya memiliki upaya untuk mencegah fenomena global tersebut menjadi beradaptasi dengan melakukan adaptasi dan mitigasi. Nah, daya adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dari perubahan iklim dengan cara mengurangi kerusakan yang ditimbulkan dan mengatasi perubahan dengan segala akibatnya. Adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan strategi yang diperlukan untuk meringankan
usaha mitigasi. Dapat dikatakan bahwa banyak strategi adaptasi dapat memberikan manfaat baik dalam penyelesaian jangka pendek atau jangka panjang, namun masih ada keterbatasan dalam implementasi dan keefektifannya. Nah, hal ini disebabkan daya adaptasi yang berbeda-beda berdasarkan daerah, negara, maupun kelompok sosial ekonomi. Di samping itu, usaha yang dilakukan untuk menekan atau mengurangi penyebab perubahan iklim seperti gas rumah kaca dan lainnya agar risiko terjadinya perubahan iklim dapat diminimalisir atau dikurangi dapat dikatakan sebagai mitigasi. Upaya mitigasi dalam bidang energi misalnya dapat dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dan konservasi energi, mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan seperti biofuels dan energi matahari, energi angin, dan energi panas bumi, di mana efisiensi penggunaan energi minyak bumi melalui pengurangan subsidi, serta mengoptimalkan energi pengganti minyak bumi dan penggunaan energi nuklir. Nah, di samping itu, terdapat beberapa contoh mitigasi yang lain dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim seperti teknologi modifikasi cuaca atau TMC dengan penaburan material semai atau seeding agent berupa powder atau flare, usaha rehabilitasi waduk, alokasi air melalui waduk, pembangunan jaringan irigasi, penghijauan lahan, dan sosialisasi gerakan hemat air, peningkatan pembangunan instalasi pengolahan air, pembangunan teknologi pengolahan air yang terpembina, serta pembangunan jaringan irigasi. Selanjutnya, Nah, itu dia presentasi dari kelompok 1, kelompok climate change. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.